Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Mudah-mudahan saya tidak punya masalah dengan audio lagi ya. Kalau masih masalah, karena kebetulan saya hanya sendirian dan berusaha untuk live. Dan ini ada berita yang luar biasa, Sobat RH sekalian. Pernyataan dari Komnas HAM yang mengatakan, ya, breaking news, Komnas HAM _2, polisi langgar HAM soal tewasnya 4 laskar FPI. Jadi paling tidak 4 laskar. Kenapa 4 laskar itu? Kita bacakan ya. Sebagaimana dilansir oleh CNN ya, Indonesia.com. Kita bacakan, Jakarta, CNN Indonesia. Hasil penyelidikan Komnas HAM terkait insiden bentrok antara polisi dengan anggota Front Pembela Islam FPI menyatakan telah terjadi pelanggaran oleh pihak kepolisian. Hal ini terkait penembakan oleh polisi terhadap 4 anggota FPI Front Pembela Islam. Komnas HAM menyebut kasus ini sebagai peristiwa Kerawang. Terkait peristiwa KM50 ke atas, terdapat 4 orang masih hidup dalam penguasaan resmi petugas negara yang kemudian ditemukan tewas. Maka peristiwa tersebut bentuk peristiwa pelanggaran HAM, kata Komisioner Komnas HAM Khairul Anam dalam konferensi pers di kantornya Jakarta Pusat Jumat 8 Januari. Luar biasa ya. Penembakan sekaligus 4 orang dalam satu waktu tanpa ada upaya lain untuk menghindari jatuh korban jiwa mengindikasikan ada tindakan unlawful killing terhadap laskar FPI tambahnya. Komnas HAM merekomendasikan peristiwa tewasnya 4 laskar FPI dilanjutkan ke penegakan hukum dengan mekanisme pengadilan pidana. Kenapa pengadilan pidana? Komnas HAM juga ada pengusutan lebih lanjut dengan kepemilikan senjata api yang diduga digunakan oleh pihak FPI Front Pembela Islam. Sejak peristiwa itu terjadi, Komnas HAM melakukan peninjauan langsung ke lokasi peristiwa Kerawang pada 8 Desember 2020. Komnas HAM sebelumnya telah membentuk tim penyelidikan sesuai mandat Komnas HAM Pasal 89 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia sejak 7 Desember 2020. Dalam peninjauan itu, pihaknya menemukan beberapa benda yang diduga sebagai bagian peristiwa tersebut. Beberapa di antaranya 7 buah proyektil, 3 buah selongsong, bagian peluru, pecahan mobil, dan benda lain dari bagian mobil seperti baut. Komnas HAM juga meminta keterangan terhadap sejumlah pihak, antara lain kepolisian, cyber, Nafis, dan petugas kepolisian yang bertugas hingga pengurus FPI Front Pembela Islam ya. Komnas HAM juga mendalami bukti-bukti 9.942 video. Luar biasa ya. 137.000 foto yang berkaitan dengan insiden tersebut. Mungkin partisipasi masyarakat ya. Bukti tersebut dijadikan tahap finalisasi laporan akhir tim penyelidik Komnas HAM sebelum mengumumkan hasil rekomendasi akhir. Saya tidak tahu Sobat Era sekalian apakah suaranya kuat apa enggak ya, karena saya tidak bisa mengontrol ya. Mudah-mudahan tidak ada masalah ya suaranya. Selain itu, Komnas HAM juga melakukan pengecekan terhadap barang bukti, termasuk mobil yang dipakai saat bentrok polisi FPI tersebut terjadi. Komnas HAM juga melakukan rekonstruksi insiden bentrok tersebut di kantor mereka secara tertutup dengan menghadirkan anggota Polri. Kasus bentrok polisi dan FPI terjadi pada Senin dini hari, 7 Desember 2020 di ruas tol Jakarta Cikampek. Kejadian tersebut menyebabkan 6 anggota FPI tewas karena peluru yang ditembakkan polisi. Polisi dan FPI saling tuding terkait peristiwa itu, masing-masing saling klaim mendapat serangan terlebih dahulu. Kasus itu pun telah diambil alih dari yang semula ditangani Polda Metro Jaya, kini dipegang Barreskrim Polri.
Bareskrim juga yang disaksikan unsur Kompolnas telah melakukan rekonstruksi bentrokan di 4 titik di kawasan Kerawang, Jawa Barat. 4 titik itu adalah depan Hotel Novotel, Jalan Internasional Karawang Barat, Jembatan Badami, Karawang, rest area kilometer 50 tol Jakarta Cikampek, kilometer 51 plus 200 jalan tol Jakarta Cikampek. Polisi mendalami dugaan pelanggaran tindak pidana penyerangan dan melawan petugas. Selain itu, ada juga penyematan pasal kepemilikan senjata api ilegal. Luar biasa ya. Nyawa nggak penting. Di sisi lain, pihak FPI tidak terima dan menginginkan pembentukan tim independen untuk mengusut kasus ini. FPI sendiri telah dinyatakan bubar dan dilarang aktivitasnya oleh pemerintah lewat SKB 6 Menteri pada 30 Desember 2020 yang saya bilang terhormat karena dikeroyok oleh 3 kementerian dan 3 lembaga ya. Polri tetap akan bubarkan kegiatan FPI meski ganti nama, ini lain lagi ya. Pokoknya apalagi calon Kapolri baru dan desakan reformasi KOP Bayangkara, beda ya. Komnas HAM amati 8.000 video dan foto penembakan Laskar FPI. Ya, Sobat RH sekalian ya, kalau kita lihat apa yang disampaikan Komnas HAM bukan sebuah kejutan sebenarnya. Karena dari awal kalau kita berpikir logic thinking terhadap 4 Laskar FPI itu, kalau kita pegang misalnya rekonstruksi yang dilakukan oleh Bareskrim Mabes Polri, ya memang agak tidak masuk akal ya. Bagaimana mungkin ada 4 orang dalam keadaan hidup, dalam penguasaan petugas, tiba-tiba akhirnya hilang nyawa semuanya. Kan ini menjadi persoalan yang terbesar. Logika yang paling mudah adalah ya mereka memang ya katakanlah sengaja dalam tanda kutip sengaja diselesaikan ya, agar kemudian tidak ada lagi bukti-bukti selanjutnya. Itu logic thinkingnya, Sobat RH sekalian. Karena agak susah kita menerima logika yang mengatakan bahwa karena mau merebut senjata petugas, maka keempatnya mati ditembak. Apalagi ketika dibawa ke Polda Metro Jaya, lucunya mereka dibawa dengan Daihatsu Xenia, 3 orang di belakang dalam keadaan tanpa borgol, pasti 1 di tengah, lalu petugasnya berapa? 2 berarti cuma di tengah, 1 di depan petugasnya, dan driver 1. Artinya 2 orang petugas menghandle 4 orang yang berdekatan. Rasanya kan dari situ saja tidak masuk akal ceritanya sesungguhnya. Apalagi 4 orang ini baru saja kehilangan temannya yang tewas tertembak atau tewas ditembak. Dalam rekonstruksinya ceritanya adalah baku tembak. Nah, dari situ saja sebenarnya ya ada sebuah ada sebuah persoalan kalau kita mau menerima logika rekonstruksi itu. Karena itu ketika Komnas HAM menyimpulkan bahwa terhadap 4 orang tersebut sudah terjadi pelanggaran HAM, maka menurut saya, menurut banyak pihak tentunya itu bukan sebuah kesimpulan yang mengagetkan tentunya. Sebenarnya yang kita juga akan tunggu-tunggu, tapi tetap saja kita berpikir bahwa ini adalah sebuah kesimpulan yang sangat logis ya, sangat masuk akal, dan saya kira pastinya didukung oleh data-data yang ditemukan Komnas di lapangan ya, baik memeriksa bukti-bukti semua yang masuk ke mereka ya. Itu satu soal. Tapi sebenarnya soal yang perlu dijawab adalah soal pertanyaan ya, apakah insiden ini ya, ini by design atau by accident? Itu persoalan sebenarnya. Karena kalau by design, maka tidak hanya soal pelaku di lapangan, tapi juga harus bertanggung jawab siapapun yang melakukan desain itu. Kita tentu tidak boleh menuduh institusinya, tapi kalau ada desain yang dilakukan oleh sekelompok orang ya, maka desain itu harus dibongkar juga. Karena begini, Sobat Era sekalian, kan ada keanehan ketika Habib Rizik misalnya harus dibuntuti. Padahal kita tahu bahwa kalaupun mereka mau demo, kan demonya itu di Polda Metro Jaya, bukan di daerah Kerawang.
Karena itu not necessary, tidak terlalu penting untuk membuntuti Habib Rizik. Dan dia juga bukan dalam status sebagai orang yang berbahaya misalnya, termasuk juga pengawal-pengawalnya. Jadi pengawal-pengawalnya bukan mereka terduga teroris yang mau ditangkap, tetapi mereka adalah orang bebas yang hanya mengawal ulama, ya. Jadi pertanyaan besarnya adalah kenapa dibuntuti, itu satu soal. Yang kedua, mengapa ada upaya untuk mendekati mobil Habib Rizik misalnya. Karena kalau membuntuti dalam rangka pengintaian misalnya, kan tidak perlu mendekat ke mobil Habib Rizik. Apalagi mendekatnya itu dengan kondisi yang memaksa misalnya. Maka orang bertanya, apakah benar pernyataan Habib Rizik yang pernah mengatakan bahwa dia mau digiring ke medan pembantaian, misalnya begitu, ya, misalnya begitu. Nah, berikutnya lagi adalah pertanyaan ketiga, ketika membuntuti itu dan ketahuan, ya, ketika ketahuan misalnya, kan harusnya ya menghindar, tidak perlu bentrok dengan dengan Laskar FPI, karena toh tujuannya adalah hanya untuk mengintip, hanya untuk membuntuti, bukan untuk menangkap, karena mereka bukan pelaku kejahatan. Tetapi ketika terjadi katakanlah bentrok seperti itu, nah ini menjadi persoalan. Dan ketika kasusnya secara sederhana dibalikkan dengan kasus kepemilikan senjata api dan penyerangan petugas, maka seolah-olah korban jiwa tidak menjadi penting, Sobat Era sekalian. Padahal kita tahu korban jiwa itu sangat-sangat penting kalau terjadi yang namanya unlawful killing atau extrajudicial killing. Nah, ini satu step ya menurut saya, Sobat Era sekalian, untuk mengungkap kasus ini. Paling tidak Komnas HAM sudah firm, kalau menurut berita yang berkembang ya, mengatakan bahwa untuk 4 orang tersebut firm, jelas, clear terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Tinggal lagi adalah siapa yang bertanggung jawab. Apakah sekadar pelaku di lapangan? Apakah ada struktur tertentu yang menggerakkannya? Karena teorinya sederhana, bahwa 4 orang itu berada sepenuhnya dalam penguasaan, ya. 4 orang itu sepenuhnya berada dalam penguasaan, ya. Tetapi kemudian dia kok tiba-tiba kehilangan nyawanya. Harusnya ketika dia berada dalam penguasaan negara, dia tidak perlu tidak perlu semacam ini harusnya negara dalam konteks ini bisa menjaga mereka, bisa mengamankan mereka dalam keadaan hidup, karena sepenuhnya dikuasai oleh negara. Jadi terlalu mudah alasannya kalau mereka menyerang dan mereka mau merebut senjata misalnya. Tentunya kan ada upaya-upaya yang harus dilakukan secara profesional, karena kita lihat bahwa petugas kan ada di mana-mana, tinggal di deploy. Kalau misalnya tidak ada borgol misalnya, kan tinggal di deploy dari manapun, atau mereka diikat dengan tali dan lain sebagainya, ketimbang dibiarkan dalam keadaan tanpa borgol dan lalu kemudian ceritanya mereka mau merebut senjata. It doesn't make sense rasanya, nggak masuk akal ya. Jadi Sobat Era sekalian, masih banyak sesungguhnya misteri yang harus dikuak ya. Jadi kalaupun misalnya ada kesalahan, katakanlah menyerang duluan dari Laskar FPI, maka kita harus juga lihat apakah penyerangan duluan tersebut karena mereka merasa bahwa ada yang membuntuti mereka dan ingin mencelakakan Habib Rizik misalnya. Jadi mereka memprotek perlindungan. Atau kalau mereka membawa senjata, ya itu juga dalam rangka bahwa begini, logikanya sederhananya adalah kalau yang membuntuti ini tidak mengganggu, kan tidak akan juga diserang misalnya.
Kan pembuntutan itu kan bisa dari jarak jauh. Karena namanya membuntuti cuma mengintip, jadi tidak perlu kontak misalnya. Karena itulah misalnya ada mantan waktu pernah dalam video yang saya buat bahwa kalau tujuannya hanya sekedar menguntit, rasanya nggak mungkin gitu, pasti ada tujuan lain. Nah, tujuan lainnya itu yang harus kita jawab, itu a big question, sebuah tanda tanya besar ya Sobat RH sekalian. Karena itulah menurut saya memang kita harus benar-benar harus betul-betul melihat masalah ini dengan serius, karena korban nyawa 6 ini orang yang tidak berdosa, tidak punya kesalahan hukum apa-apa ya. Jadi dia tidak punya kesalahan kepada negara, itu masalahnya. Jadi 6 laskar itu tidak punya kesalahan terhadap negara, tidak punya dosa yang dia perbuat yang kemudian negara secara unlawful bisa mengambil nyawanya. Makanya dikatakan unlawful killing atau extrajudicial killing. Ya, Sobat era sekalian, itu saja untuk sementara yang ingin saya sharing terkait dengan pernyataan Komnas HAM. Sekali lagi yang menyatakan bahwa sudah terjadi pelanggaran HAM berat terhadap 4 laskar itu. Komnas HAM langgar HAM ya, langgar HAM soal tewasnya 4 laskar Front Pembela Islam. Mudah-mudahan cerita yang lebih utuh bisa kita dapatkan, terutama kalau ini memang melibatkan sebuah struktur tertentu. Karena kalau misalnya by accident di lapangan, rasanya barangkali tidak seperti itulah ya. Tidak sesederhana itu pasti masalahnya. Nah, kita lihat dan kita mau tetap mendengar hal-hal lain dari Komnas HAM, tetap bekerja secara profesional, tetap independen dan tetap berani ya mengungkapkan sebuah kebenaran. Karena sekali lagi yang kita cari adalah kebenaran, bukan pembenaran. Siapa yang bersalah harus bertanggung jawab, yang tidak bersalah tidak boleh dihukum. Ya, Sobat era sekalian, itu saja live breaking dari saya. Sekali lagi mudah-mudahan suaranya jelas ya. Saya mencoba ya kotak-katik dan ini mudah-mudahan bisa suaranya jelas. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diober pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers.